Salam kasih dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Dari dalam rumah ibadah Gemim Victory Kairagi Manado, kami mengajak warga jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah hari Minggu 25 Juli 2021 ini akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Johannes Moniung STH. Untuk itu jemaat diundang berdiri menyanyi Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Selamat pagi jemaat yang kekasih dalam kasih Yesus Kristus. Saat ini kita memulaikan ibadah dalam bentuk rekaman dikarenakan adanya situasi yang tidak seharusnya kita beribadah, tetapi karena kasih dan penyertaan Tuhan walaupun kita beribadah dalam rumah keluarga kita masing-masing secara rekaman, tetapi puji syukur penyertaan Tuhan terus memberikan kita perlindungan, kekuatan, dan kesehatan. Sehingga ibadah pada pagi hari ini akan segera kita mulaikan. Dan kita menggunakan tata cara bentuk keempat pada tanggal 25 Juli 2021. Kita akan memulaikan ibadah. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita adalah kebenaran versus dusta. Berhubung dengan tema di minggu ini, kami telah memilih nats pembimbing yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu dalam seperjalanan kehidupan kami hingga saat ini Tuhan, sehingga Engkau boleh bangunkan kami di pagi yang indah ini, untuk kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu yang suci kudus. Sebelum kami mau melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan, sudah selayaknya lah kami umat-Mu yang berdosa, yang telah memperoleh keselamatan dari-Mu ya Allah dalam Yesus Kristus, mau merealisasikan hidup dan kehidupan kami melalui keterpanggilan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami, keluarga yang ada di Jemaat Gemim Victory Kairagi Weru, dalam situasi pandemi COVID-19, kami mau sujud menghadap kehadirat-Mu yang suci kudus, melalui ibadah rekaman ini Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami wujud nyatakan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami di tengah-tengah kekusyukan kami, untuk datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau mau membentengi kami dengan kuasa-kuasa roh jahat yang akan mengganggu peribadatan ini. Dan kami mau serahkan dalam perlindungan tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan. Sehingga ibadah kami ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk, pengakuan dosa dan pengampunan. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab yang terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dari segala perbuatannya? Dan bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Sembah sujud kami kepadamu ya Tuhan Allah, atas ketidakmampuan kami sebagai umat kepunyaan-Mu untuk Engkau memberikan kami hak untuk hidup di tengah-tengah dunia saat ini. Dalam situasi perkembangan dunia ini Tuhan, kami umat-Mu seringkali terseret dengan arus modernisasi, sehingga kami lupa diri apa yang kami perbuat di tengah-tengah hidup ini. Kami hanya mementingkan kehidupan pribadi kami, secara keluarga, berjemaat, bahkan bermasyarakat. Tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, karena keinginan-keinginan yang ada dalam kehidupan kami ini menjerumuskan kami ke dalam jurang dosa maut. Tapi saat ini Tuhan, kami yang datang beribadah di tengah-tengah jemaat ini, di tengah-tengah keluarga-keluarga yang sedang beribadah di rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing saat ini. Sujud menyembah kepadamu, sujud mau datang menghadap kehadirat-Mu, sujud untuk mau membawa pengakuan kepadamu atas kesalahan yang mengakibatkan dosa. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang berdosa ini, umat-Mu yang tidak mampu menjalani hidup yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami mau mempertanggungjawabkan kehidupan ini Tuhan, tetapi kami mengandalkan kekuatan, kemampuan, kepintaran, dan dalam bentuk apapun kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kami, kami tonjolkan itu semua. Tetapi saat ini ya Tuhan, sudilah kiranya Engkau menyendengkan telinga-Mu untuk mendengar setiap umat-Mu, pribadi, keluarga, di dalam permohonan pengakuan mereka Tuhan. Sehingga apa yang mereka bawa sampaikan dalam doa ini, benar-benar dalam hati yang dalam, yang mereka bawakan itu untuk mereka meminta permohonan pengakuan dari-Mu ya Tuhan, atas keberdosaan yang mereka lakukan. Puji syukur dan sukacita. Kesemuanya itu, Engkau telah mengorbankan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa umat-Mu di dunia ini. Terlebih kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menebus dan mengampuni dosa kami. Amin.
Jemaat yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, dengarkanlah nats pemberitaan anugerah Allah yang terdapat dalam Nehemia pasal 9 ayat 17. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji nama-Nya. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang selamatkan. Ku hidup dalam satu ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jemaat yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, kita minta permohonan melalui doa. Kita berdoa. Begitu besar anugerah-Mu yang Engkau limpahkan dalam hidup kami, Tuhan. Atas kasih sayang-Mu, Tuhan, kami boleh layak hidup di hadapan-Mu. Kami boleh memanggil Engkau, ya Tuhan, sebagai Bapa, sebagaimana Kristus memanggil Engkau Bapa. Inilah kelayakan yang Engkau berikan bagi kami, kekudusan yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami tindak lanjuti itu sebagai umat kepunyaan-Mu, yang mau datang mengaku kepadamu, sehingga apa yang telah kami wujud nyatakan itu, Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Dengan kelayakan dan kekudusan yang Engkau berikan bagi kami, Tuhan, kami mau datang duduk sehidangan dalam firman-Mu. Biarlah sebelum kami baca firman-Mu, Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami kuasa roh, untuk kami boleh memahami makna dari firman-Mu ini. Dan dengan firman-Mu inilah sebagai filter dalam kehidupan kami, untuk kami boleh memberlakukan hidup dan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga apa yang kami wujud nyatakan itu melalui firman yang diberitakan sebentar, itu benar-benar akan menguji iman percaya kami dalam kami menjalani hidup yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga tanggung jawab yang begitu besar saat ini yang kami pikul di tengah-tengah situasi saat ini, akan kami wujud nyatakan itu sebagai umat kepunyaan-Mu, sebagai umat kesayangan-Mu. Dan saat ini Tuhan, dengan hikmat pengetahuan dengan kuasa roh, memampukan kami semua untuk boleh menjadi pelaku dari firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita pada minggu yang berjalan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Pembacaan Alkitab pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, pembacaan Alkitab pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11.
dengan judul bacaan Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, pembacaan dan perenungan kita pada minggu yang berjalan ini mau menceritakan tentang keluarga Ananias dan Safira yang menjual hasil kepunyaan mereka, tetapi dari hasil penjualan itu mereka tidak berikan semuanya, melainkan mereka menyisakan sebagian untuk mereka dan sebagian dibawa ke para rasul, untuk rasul membagikan kepada orang-orang atau jemaat pada waktu itu yang berkekurangan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Yesus Kristus, berhubungan dengan tema bulanan kita pada pembacaan perenungan kita selama bulan Juli ini yang berjudul Menerima dan Memberlakukan Keadilan Allah, serta tema mingguan kita Kebenaran versus Dusta. Berarti apa yang diwujud nyatakan, apa yang dikerjakan oleh Ananias bersama Safira ini, itu benar-benar sesuai dengan tema kita di minggu ini yang berjalan, bahwa antara benar dan dusta. Kalau kebenaran itu kata dasarnya benar, berarti sesuatu yang ada yang benar-benar nyata, sesuai dengan apa yang ada saat itu. Kalau dusta berarti berlawanan dari benar itu sendiri. Dan kita sebagai orang Kristen seringkali tidak menggunakan kata kebetulan atau sebagaimana yang seringkali kita dengar-dengar. Jadi kebetulan dengan kebenaran, benar dan betul. Memang di satu sisi ada kesamaan.
dari segi tata bahasa yang ada. Tetapi sangat berbeda jauh pengertiannya. Kita hidup ini bukan kebetulan. Sebagai umat yang percaya, kita imani dengan kuasa roh yang ada, bahwa kita hidup ini adalah karena kebenaran Allah. Apa sebab dikatakan? Karena kita telah dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, karena dulunya kita penuh dusta. Dusta yang mengakibatkan dosa dalam kehidupan kita. Sehingga kita hidup berjalan dalam ketidakbenaran. Nanti setelah Yesus ada, Yesus membenarkan kita dari dosa yang ada, sehingga kita boleh menjalani hidup yang seturut dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan aturan firman yang seringkali kita dengarkan di dalam setiap peribadatan, tingkat bipra di kolo maupun di jemaat. Dan kita sudah belajar lewat penceramah-ceramah, lewat mimbar-mimbar yang ada tentang kebenaran-kebenaran kehidupan yang benar-benar diwujud nyatakan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Yesus Kristus, contoh kasus dalam cerita Alkitab Ananias dan Safira ini banyak nampak dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan orang umum. Baik itu pribadi, baik itu keluarga, masyarakat, jemaat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan negara, seringkali mereka mempraktekkan kehidupan seperti Ananias. Nah, mempraktekkan kehidupan seperti ini seringkali ada akibatnya. Dan ini kalau kita melihat dari cerita Alkitab Ananias dan Safira ini, keluarga ini sepasang suami istri menjual kepunyaan mereka. Dan di masa awal jemaat ini bertumbuh, jemaat yang sudah diinjili oleh rasul-rasul, sesudah mereka menerima kuasa roh, mereka diberikan tugas karena kuasa roh untuk membangun kehidupan jemaat, untuk mengadakan penginjilan, maka jemaat ini secara iman sudah bertumbuh begitu pesat di zaman itu. Nah, dalam pembacaan ini kata jemaat muncul. Awal disebut persekutuan yang ada, umat yang ada dikatakan jemaat. Selain kata umat, ada juga kata jemaat. Nah, dengan adanya pemberitaan Injil oleh Rasul ini, maka diajarkan kepada mereka harus saling tolong-menolong. Mereka harus saling bantu-membantu. Apabila ada yang kelebihan, dia membantu yang berkekurangan. Ada yang kuat, dia bantu yang lemah. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus agar supaya dalam berkehidupan sebagai manusia, dalam berkehidupan sebagai umat itu ada keseimbangan. Mereka bisa menjalani hidup itu sendiri. Jadi tidak ada yang satu merasa di atas, yang satu merasa di bawah. Tetapi ini berbeda yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Kalau kita ketahui bersama bahwa kedua nama ini sangat bagus kedengarannya. Ananias berarti Allah yang memberi, sedangkan Safira berarti cantik. Kalau orang bilang fasung, gagah, dan lain sebagainya. Tetapi tidak diikuti dengan sikap mereka dalam situasi mereka sebagai anggota jemaat. Tidak diikuti oleh sikap mereka sebagai satu masyarakat pada umumnya. Karena rasul-rasul ini sudah ada pemberitaan firman kepada jemaat-jemaatnya agar supaya mereka saling menopang dalam kehidupan persekutuan. Sehingga tidak ada satu kekurangan, tidak ada satu kelebihan. Itu yang mau diwujud nyatakan. Sehingga iman mereka boleh bertumbuh bersama-sama. Secara fisik, jasmani, dan spiritual mereka bisa berjalan bersama-sama. Dan setiap siapa yang menjual hasil ladangnya, hasil kebunnya, kepunyaannya yang lain, mereka akan membawa itu di hadapan para rasul. Lalu nanti rasul-rasul itu yang akan membagikan hasil penjualan itu kepada orang-orang yang berkekurangan. Nah, kalau kita melihat
Dulu waktu mata pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila, itu saling membagi, saling memberikan kepada orang yang kekurangan itu kalau kita mau melihat ajaran Karl Marx, itu memang ajaran komunis, sama rata sama rasa. Itu mungkin juga walaupun ini Karl Marx dia penganut ajaran komunis, tetapi di Alkitab sudah dibicarakan itu tentang bagaimana Rasul memberitakan Injil harus saling tolong menolong, saling bantu membantu, bila yang kekurangan mendapat bagian dari yang berlebihan. Itu juga, itu ada penyemerataan. Kalau di aliran komunis itu mereka ada penyemerataan ekonomi. Alkitab juga ini mau membicarakan, tapi bukan dari hal yang diajarkan oleh Karl Marx, tetapi sini rasul-rasul yang mau memberitakan tentang Injil sukacita itu agar supaya mereka boleh ada hidup dalam kedamaian, ada keseimbangan mereka menjalani hidup ini sebagai satu persekutuan dan sebagai satu warga masyarakat. Nah, itulah yang mau diwujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi apa yang terjadi? Karena ada penyimpangan yang terjadi oleh Ananias dan Safira. Mereka menjual kepunyaan mereka. Mereka tidak memberikan keseluruhan dari hasil penjualan. Tetapi mereka ambil sebagiannya. Dia menghadap itu kepada rasul-rasul. Apa yang dikatakan? Rasul Petrus mengatakan, dia bukan hanya, kalau bahasa hari-hari orang bilang, bukan cuma badusta pa kita, tapi ngana badusta pa Tuhan Allah. Ngana juga bukan cuma badusta pa Tuhan Allah, tetapi ngana sudah mendustai Roh Kudus yang ada dalam diri. Tetapi apa yang terjadi? Kelar bicara Petrus, langsung jatuh. Kematian yang begitu tragis. Dalam Alkitab dikatakan 3 jam kemudian Safira datang. Dia tidak tahu apa-apa tentang DP keadaan suaminya. Dia tidak tahu apa-apa tentang situasi yang ada. Tetapi karena keangkuhan yang ada dalam diri Ananias dan Safira, mereka memberi bukan dalam kemurnian hati, dalam kerelaan hati, dalam kerendahan hati. Tetapi mereka memberi itu dalam kesombongan. Kasihnya mar sombong, kasihnya mar sekurang akan. Kalau orang bilang sokorting akan. Iya. Nah itu. Kalau orang memang kasih dalam kerendahan hati, apa yang kita punya itu. Karena kita sudah bernasar kepada Tuhan. Hasil dari apa yang kita peroleh itu, kita akan serahkan kepada Tuhan. Nasar. Bukan bersumpah, bukan janji, tapi nasar. Dan itu yang sudah diajarkan oleh rasul-rasul di pertumbuhan jemaat awal-awal ini. Jemaat mula-mula ini. Mereka memberitakan Injil agar supaya iman mereka bertumbuh bersama-sama. Jangan terpisah. Mereka harus bersatu dalam pertumbuhan iman. Dalam satu persekutuan jemaat. Sehingga apabila ada yang sakit, ada yang bisa menyembuhkan. Apabila ada yang kekurangan, ada yang bisa membantu kekurangan itu sendiri. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasul. Dan itulah Petrus mendapati apa yang dilakukan oleh Ananias pada waktu itu. Dan Safira juga apa yang terjadi. Dia mendustai kuasa roh Tuhan. Dia mendustai roh yang ada dalam diri mereka. Apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Ananias, begitu juga yang dialami oleh Safira. Belum pergi dikubur, so mati DP istri Safira. Akhirnya mereka dikuburkan bersama-sama. Apa maksud dari pemberitaan ini? Pertama, nama Ananias Allah yang memberikan. Safira, namanya artinya cantik. Tapi tidak sesuai dengan sikap, tidak sesuai dengan karakter yang ada dalam kehidupan mereka. Kalau kita ketahui bersama, apa yang Tuhan Allah berikan itu adalah kepunyaan Allah juga. Bukan kepunyaan torang. Torang cuma sebagai wadah, tempat mau kita mengolah hasil dari pemberian Allah itu. Sehingga dari hasil pemberian Allah itu, kita kelola, kita kembangkan, maka kita akan kembalikan sebagai tanda ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita bawa itu ke mezbah persembahan syukur.
Dan apa yang terjadi? Memang dorang ada kasih. Tapi pengajaran firman itu melarang. Jangan kasih potong itu. Jangan courting. Harus kasih benar-benar sesuai dengan kerelaan hati. Sesuai dengan iman yang ada. Maka kalau situasi sekarang, banyak orang jabaloti. Kasih 1.000, kurang tembus 500. Iya. Nah lebih soe. Kalau orang mau melihat dalam situasi perkembangan sekarang, orang memberi bukan dalam ketulusan. Orang memberi bukan dalam kerendahan. Tetapi orang memberi untuk menyombongkan. Agar supaya pertama, kelihatan dari status sosial. Kedua, dia kelihatan dermawan. Ketiga, dia kelihatan banyak harta dengan kekayaan yang ada. Sehingga dia memberi bukan hanya untuk sesuatu yang ada dalam dirinya sebagai manusia yang menyadari bahwa semua kepunyaan itu bukan dari dia yang beri, tetapi dari Tuhan Allah. Kalau dia menyadari itu semua, apa yang dia beri itu, dia beri dalam kerendahan hati, dalam kerelaan. Dan itulah yang kita rasakan saat ini. Contoh-contoh praktis yang seringkali kita temui. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan bagi orang yang punya harta yang berlebihan. Tetapi orang yang berkekurangan dalam situasi sekarang yang nak mau kalah aksi lagi. So itu orang bilang, orang Manado terkenal dengan biar kalah nasi asal jangan kalah aksi. Iya. Biar soalnya ndak ada, mari saya tunjung ada. Akhirnya apa yang terjadi? Torang siksa sendiri. Torang terbelit dengan kehidupan yang menyiksakan hidup kita, yang kita perbuat sendiri. Apa yang dialami oleh Ananias dan Safira? Itulah kehidupan yang mereka alami. Dan kita dalam menjalani kehidupan ini, ada proses yang harus kita jalani. Proses itu, kita menyadari status sosial kita, kita menyadari kekurangan kita menyadari kelebihan kita itu, kita harus jalani itu. Beberapa minggu lalu kita berbicara tentang karakter. Kita berbicara tentang hikmat. Biar ngana sekolah tinggi-tinggi kalau tidak berhikmat, nyandak guna. Seperti Amsal Salomo bilang, apa yang kamu inginkan? Kamu bilang, dia punya harta kekayaan yang banyak. Tetapi dia cuma minta satu. Hikmat yang ada. Dan itulah hikmat yang tidak ada dalam Ananias bersama Safira dalam perjalanan kehidupan sebagai anggota jemaat. Dan kita sebagai anggota jemaat juga tidak menutup kemungkinan. Kita seringkali mengandalkan kekuatan. Kita mengandalkan kepintaran. Kita mengandalkan jabatan. Kita mengandalkan kekayaan. Dan kita mengandalkan semuanya itu. Tetapi dari segi realisasi pemberian, syukur kita kepada Tuhan itu tidak sebagaimana yang ada yang kita lihat. Yang kita lihat cuma mau menonjolkan diri. Yang kita lihat hanya untuk supaya orang sanjung. Yang kita lihat hanya supaya dia dikatakan, oh punya harta kekayaan yang berlimpah. Kita lihat karena dia punya jabatan dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada hikmat. Dan akhirnya kita mendustai kuasa roh yang ada. Padahal kita nyanak mampu, kita bikin mampu. Itu. Kita mampu, kita bikin lebih mampu sehingga kita tidak bisa menahan. Kita tidak bisa melihat. Kita tidak ada benang merah dalam kita menjalani kehidupan ini dengan adanya kuasa roh yang memampukan hidup ini. Seperti tadi dikatakan dalam pembacaan kita, Ananias dan Safira sudah mendustai, bukan hanya mendustai Rasul Petrus, rasul-rasul yang lain atau jemaat yang lain, tetapi mereka mendustai kuasa roh. Dan kita ketahui bersama bahwa orang yang mendustai kuasa roh itu dosa tidak terampuni. Ya. Nah seperti ini kan, lari dari apa ini kita katakan bahwa orang kalau sudah pembaptisan, orang ada Tritunggal yang orang sebutkan, salah satunya, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau mau baptis ulang apa mau sebut? Kalau orang sebaptis, pasti tetap itu 3. Dan salah satunya itu Roh Kudus. Nah, orang dibaptis itu diberikan kuasa roh.
Kita masuk dalam lingkungan orang yang percaya. Kita berada bersama-sama. Dalam satu persekutuan orang percaya, kita dikuduskan, kita dimampukan, kita boleh begini karena kuasa roh. Nah, kalau kita mau itu lagi ulang, pasti kita sudah menghujat kuasa roh yang ada. Kita sudah menghujat kuasa roh, maka kita mempunyai dosa yang terbesar. Dosa yang tidak bisa diampuni. Dan itulah yang dialami oleh Ananias dan Safira. Dan begitu juga tidak menutup kemungkinan situasi sekarang, kita sebagai umat, sebagai manusia yang hidup di zaman modernisasi itu, tidak luput dengan apa yang diberlakukan oleh keluarga ini dalam Alkitab, Ananias dan Safira. Kita juga memberlakukan itu, praktek kehidupan yang ada. Karena kita sebagai manusia seringkali, pencitraan diri kita ini seringkali kita mau tonjolkan. Citra kehidupan kita dikatakan wah, kita dikatakan wow, kita ini gejreng dan lain sebagainya. Tetapi di balik itu ada faktor X yang ada dalam kehidupan kita yang kita tidak mampu menutupi itu sendiri. Dari kasat mata apa yang kita lihat, orang cuma lihat begitu, tetapi di balik itu kita tidak mampu menjalani kehidupan ini. Karena kita hanya mencari pamor yang ada. Kita mau tonjolkan itu semua. Kita courting kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah memberikan, persembahkanlah itu sebagai persembahan yang kudus. Yang berbau harum di hadapan Tuhan. Jangan karena faktor ini, faktor itu, karena ini kita menjadi begini. Tetapi karena roh yang memampukan kita, roh yang mendorong kita untuk kita boleh memberlakukan, kita boleh memberikan kehidupan kita ini kepada Tuhan. Bukan hanya dari segi materi, bukan hanya dari kepunyaan kita, harta benda dan kekayaan yang ada. Tetapi itu dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Iya, kita persembahkan secara totalitas kehidupan kita. Sehingga apa yang kita wujud nyatakan dalam kehidupan ini, kita tidak akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Ananias dan Safira. Maka kita akan berhidup ini melanjuti kehidupan ini dalam ketenangan. Kita bisa bertumbuh bersama-sama, kita boleh berdiri bersama-sama, kita boleh berjalan bersama-sama. Iman kita ini dikuat karena kuasa roh yang ada. Sebagaimana pemberitaan rasul-rasul dalam pembacaan ini, Petrus terlebih khusus, mau menjelaskan kepada kita, jangan kita dustai roh yang ada. Marilah kita ikuti kehidupan kita sebagai umat yang telah memperoleh firman, terang Injil yang ada, sehingga kuasa roh terus berkobar-kobar dalam kehidupan kita, sehingga kita menjalani kehidupan ini dalam ketentraman. Kita saling membantu pertolongan kita dengan pertolongan dengan orang lain itu ada ikatan kekeluargaan, bukan hanya satu persekutuan, tetapi ada ikatan kekeluargaan di dalam Kristus. Inilah yang mau diajarkan kepada kita. Kita harus punya hikmat dan kuasa roh untuk kita boleh dimampukan menjalani kehidupan ini sebagai tanda ungkapan syukur yang telah Tuhan berikan bagi kita, dan kita persembahkan itu kepada Tuhan sebagai hal persembahan yang berbau harum di hadapannya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, untuk merealisasikan firman Tuhan saat ini, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur yang telah Tuhan berkati di dalam setiap usaha dan kerja kita. Dan sementara kita memberikan persembahan, kita lakukan, sudahkah yang terbaik ku berikan. Jemaat yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa umum. Kita satu dalam doa, kita berdoa.
Memang benar ya Tuhan, kuasa-Mu merupakan otoritas dari-Mu sendiri. Kedaulatan dan keadilan-Mu itu kami rasakan dalam kami menjalani hidup ini. Tidak ada siapapun manusia yang dapat mengganggu gugat otoritas dan kedaulatan-Mu ya Tuhan, jika itu semuanya bekerja dalam kehidupan kami. Kebenaran selalu diwujud nyatakan dalam kehidupan ini. Tetapi kebenaran seringkali karena ada sesuatu yang mendorong kebenaran itu sendiri, akhirnya kebenaran itu digantikan dengan kecurangan yang ada. Kedustaan yang muncul di dalam praktek hidup ini. Tetapi sebagai umat-Mu yang Engkau kasihi Tuhan, Engkau mengajarkan kebenaran bagi kami, untuk kami boleh secara totalitas memberikan kehidupan kami ini kepada-Mu dalam jalan dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Bagi kamilah sandaran untuk kami boleh menjalani hidup ini. Engkau memberikan kami topangan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kemampuan untuk kami boleh melanjutkan aktivitas kerja kami dalam berbagai hal profesi yang kami kerjakan. Dan kesemuanya itu kami aminkan itu sebagai tanda ungkapan syukur atas segala berkat yang Engkau berlimpahkan dalam hidup kami. Dan selayaknya lah ungkapan syukur itu kami kembalikan sebagai tanda hormat kami kepada-Mu. Sembah sujud kami kepada-Mu. Untuk kami boleh bawa di atas mezbah persembahan syukur. Sebagai tanda terima kasih kami. Sebagaimana kami telah memberi persembahan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing dalam ibadah rekaman di Jemaat Gemim Victory Kairagi Weru. Ajaran firman-Mu ini mengingatkan bagi kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Memberi tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada penyombongan diri, tanpa ada memamerkan harta kekayaan serta jabatan yang ada. Tetapi kami memberi atas kerelaan karena kuasa Roh yang mendorong kami, memampukan kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami boleh bersyukur karena di tengah-tengah situasi pandemi, walaupun jemaat kami, Gemim Victory Kairagi saat ini beribadah rekaman, dan jemaat beribadah di rumah, tetapi kami yakin dan percaya itu tidak mengendorkan iman percaya kami. Tetapi kami dimampukan untuk terus menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Untuk kami mau terpanggil menjalankan tugas-tugas gereja yang ada. Untuk mau bersaksi, untuk mau bersekutu, bahkan untuk mau berlayani. Inilah hal yang terpenting dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengaminkan dalam situasi apapun, iman percaya kami terus dikuatkan. Karena hikmat pengetahuan yang Engkau berikan bagi kami. Karena kuasa Roh yang ada dalam hidup kami, memampukan kami, menguatkan kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan yang penuh permasalahan dan tantangan saat ini dengan situasi pandemi COVID-19 yang ada. Hikmat yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga kami boleh melaksanakan itu semua dalam keterpanggilan kami. Untuk kami boleh merasakan syukur kami kepada-Mu atas penjagaan dan perlindungan kami dimanapun kami ada dan tempatkan. Dalam bentuk-bentuk usaha dan kerja kami. Dalam bentuk-bentuk apapun yang kami kerjakan, kuasa Roh melindungi kami. Dan hikmat terus menuntun perjalanan kehidupan kami.
apapun yang kami perbuat. Berkatilah kami Tuhan, sehingga kami boleh realisasikan kesemuanya itu dalam keterpanggilan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Syukur kami kepadamu di tengah-tengah persekutuan jemaat kami. Kami boleh bersyukur karena kasih sayang Tuhan. Engkau memampukan kami kehidupan rumah tangga dan keluarga kami masing-masing di Jemaat Gemim Victory. Mereka boleh menjalani hidup rumah tangga mereka. Engkau mengarungi mereka dalam suka dan duka. Pergumulan, permasalahan dan tantangan rumah tangga dan keluarga itu boleh terbebas kesemuanya itu karena Engkau ada di antara mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh bersyukur, mereka boleh bersukacita karena kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Apapun yang mereka gumuli, saat ini dalam kehidupan rumah tangga mereka, Engkau tilik mereka dalam ungkapan syukur mereka, baik yang sakit maupun yang berduka. Baik yang menggumuli sakit dan penyakit di rumah sakit maupun dirawat dalam keluarga mereka. Engkau datang kepada mereka Tuhan. Engkau jamah mereka. Sehingga dengan jaman tangan-Mu ya Tuhan, penyakit akan disembuhkan dengan bilur-bilur darah yang telah tercurah di kayu salib. Dan bersyukurlah kami Tuhan secara pribadi dengan ketambahan usia setahun. Engkau memampukan mereka juga menjalani kehidupan ini. Walaupun dengan permasalahan, pergumulan, ada suka dan duka yang mereka alami. Tetapi karena kasih-Mu Tuhan yang mereka rasakan, mereka boleh bertambah usia. Ada kuat dan sehat di dalam kehidupan pribadi mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Segala sukacita iman yang kami alami di tengah-tengah kehidupan kami berjemaat, keluarga, pribadi maupun berjemaat. Kami boleh ada sebagaimana kami ada untuk kami boleh dimampukan menjalani hidup ini. Dan biarlah Tuhan dengan situasi ini, dengan COVID-19 yang ada saat ini, kami benar-benar mau merefleksikan iman percaya kami kepadamu untuk memahami maksud dari situasi saat ini. Dan kami serahkan kepadamu ya Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan Maha Pelindung, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau membentengi kami dengan kuasa roh, sehingga kami boleh dikuatkan dan dimampukan menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah dari tempat-Mu di rumah-Mu yang kudus Tuhan, dan keluarga-keluarga yang beribadah di saat ini Tuhan. Berkatilah kami semua, sehingga kami boleh berada sebagaimana kami ada. Kami boleh melakukan segala usaha dan kerja, kami beraktivitas dalam kehidupan kami ini, dalam situasi saat ini, kami serahkan kepadamu saja ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami yakin dan percaya, Engkau tidak akan membuat kami sampai jatuh tergeletak. Tetapi Engkau akan mengangkat kami dalam situasi apapun, terlebih dalam situasi pandemi saat ini. Engkau akan membebaskan itu semua Tuhan. Engkau akan memberikan kami hikmat pengetahuan yang benar-benar kami boleh pelajari situasi dan kondisi saat ini. Sehingga kami boleh memberlakukan hidup ini hanya dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah kami jemaat-Mu yang bermohon, yang bersyukur di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, karena kasih-Mu selalu menyertai kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajari kami doa Bapa kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi Tenanglah Kini Hatiku, dan diingatkan sebentar di saat teduh ada adik-adik remaja kita yang saat ini sedang mengikuti retel remaja teladan tingkat sinode, dan saat teduh adik-adik silakan datang ke depan sini. Terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan selamat, kuatkanlah hatimu, berpeganglah pada yang baik, janganlah membalas kejahatan, teguhkanlah mereka yang cemas hati, tolonglah mereka yang lemah, bantulah mereka yang menderita. Hormatilah semua orang, kasihilah dan layanilah Tuhan. Bergembiralah oleh kekuatan kuasa Roh Kudus dan terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, saat ini dalam ibadah rekaman, jemaat kita telah mengutus anak-anak remaja untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh sinode, tetapi mereka ada penyeleksian lewat rayon untuk mengikuti remaja teladan. Dan penyeleksian lewat rayon ini, saat ini mereka telah hadir yang telah memperoleh gelar dari seleksi tersebut. Pertama, Putri Pontolawokang. Dia sebagai putri remaja teladan rayon 1 Manado yang boleh memperoleh gelar pertama dari Jemaat Gemim Victory Kairagi Weru. Dan di sini juga untuk putra Nathanael Rajab, dia memperoleh gelar remaja putra teladan atau remaja teladan putra juara harapan 1. Dan untuk kategori Putri Cinta Lingkungan diperoleh Fernanda Sasuang. Inilah mereka jemaat bahwa hasil kerja keras, hasil binaan dari kakak-kakak mereka, pembina-pembina mereka, dan tidak lepas dari
penyertaan Tuhan, usaha kerja keras mereka boleh membuahkan hasil. Shalom, perkenalkan nama saya Gracia Florencia Pontolawokang. Saya berasal dari Jemaat Kolom 13. Saat ini saya duduk di bangku kelas 3 di SMA Negeri 7 Manado. Dan puji Tuhan, pada malam final pemilihan Remaja Teladan Rayon 1 Manado tahun 2021, saya dipercayakan Tuhan untuk menjadi Putri Remaja Teladan Rayon 1 Manado tahun 2021. Harapan saya ke depannya, semoga saya lebih dan lagi dipercayakan Tuhan untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Saya ingin lebih dan lagi menggali potensi yang ada dalam diri saya. Dan terlebih, saya ingin menjadi teladan yang baik untuk teman-teman saya dan juga untuk semua orang. Terima kasih, Shalom. Shalom, damai di hati. Perkenalkan, nama saya Nathanael Merajab dari Jemaat Kolom 4 Gemim Victory Kairagi Weru. Saat ini saya bersekolah di SMA Negeri 8 Manado dan duduk di bangku kelas 1 SMA. Dan puji Tuhan, pada pemilihan malam final Remaja Rayon Teladan Rayon 1 Manado tahun 2021, saya dipercayakan Tuhan untuk menjadi Remaja Teladan Putra Harapan 1 Rayon 1 Manado tahun 2021. Dan harapan saya untuk kedepannya adalah saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan saya bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar saya, dan saya bisa memberi diri lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan dalam pelayanan. Terima kasih, Shalom. Shalom, perkenalkan saya Fernanda Sasuang dari Jemaat Gemim Victory Kolom 4. Saat ini saya bersekolah di SMA Negeri 7 Manado dan duduk di kelas 2 SMA. Puji Tuhan, saat malam penganugerahan gelar, saya dipercayakan Tuhan untuk mendapat gelar Remaja Teladan Putri Cinta Lingkungan Rayon 1 Manado tahun 2021. Harapan saya ke depannya, semoga saya bisa lebih dipakai oleh Tuhan, lebih bermanfaat bagi sesama, dan tentunya bisa menjadi teladan bagi semua orang, kapanpun dan dimanapun saya berada. Terima kasih. Satu kebanggaan kita juga, bukan hanya keluar jemaat, tapi kebanggaan keluarga. Itu merupakan cerminan di mana orang tua juga turut ambil bagian, jemaat turut ambil bagian dalam mendidik dan mengajar anak-anak jemaat kami dalam hal bukan hanya memberikan pendidikan secara formal, tetapi pendidikan spiritual itu ditanamkan sejak dini. Dan inilah buah hasil kerja keras mereka dari apa yang telah mereka peroleh dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan persekutuan jemaat. Demikianlah ibadah kita saat ini telah selesai. Untuk itu, mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Victory Kairagi Weru mengucapkan terima kasih kepada Kadim, kepada penyelenggara ibadah, dan kepada semua anggota jemaat Gemim Victory Kairagi Weru yang boleh berkenan beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.